hapus dendam, tak lagi bicara agar tak semakin terluka. Cinta punya batas, tak harus saling keras, tak bisa dipaksa. Segala yang kau ucap bohong, kau lakukan omong kosong. Tak perlu lagi percaya, kau hanya pura-pura. Kita di ujung perpisahan, namun selalu ku rindukan. Kau luka yang ku rindu. Kau luka yang ku rindu. Disiarkan langsung dari studio Pentalu TVRI Sulawesi Tengah. Inilah program acara yang memberikan inspirasi, prestasi, dan kreativitas dari Provinsi Sulawesi Tengah untuk menemani santai malam Anda di program Katubuan Todea. Dan pemirsa, kita sambut pembawa acara kita malam hari ini, Arya Tanju. Terima kasih. Jadi pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, kalau memang biasa Anda mengikuti program Katubuan Todea setiap hari Rabu malam, penyambutan saya sebagai host tetap untuk acara ini agak berbeda untuk edisi hari ini. Kenapa? Karena selain saya biasanya muncul sudah berada di panggung ataupun di depan Anda, kali ini saya membutuhkan seseorang yang bisa memanggil saya untuk sampai di sini. Nah, suara yang memanggil saya tadi sebenarnya sudah cukup akrab di kuping saya karena beberapa acara-acara pun juga ini di pemerintahan saya biasa mendengarkan suaranya. Nah, untuk malam hari ini memberikan inspirasi buat Anda pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang sedang menyaksikan Katubuan Todea, saya akan menghadirkan dua orang sahabat saya. Satu orang adalah senior saya di sekolah. Kemudian yang satu orang adalah junior saya di TVRI. Tapi dia adalah sahabat saya. Oke. Dan mereka ini berprofesi sebagai orang-orang yang memegang peran penting dalam menjaga protokol bagi para pejabat-pejabat yang hadir di sebuah acara ataupun juga kegiatan-kegiatan pemerintahan. Saya undang yang pertama adalah dari Kabupaten Sigi, adalah senior saya di sekolah, ada Nurmila Daud. Tos dari jauh. Oke, silahkan duduk. Nah, terus yang kedua yang saya bilang tadi, ini adalah sahabat saya juga, sama-sama presenter TVRI Sulawesi Tengah dan ya junior saya juga ya, gitu ya. Oke, nggak usah diundang ya, nggak usah diundang. Biarkan dia masuk sendiri aja lah ya. Oke, nggak perlu lah. Oke. Kita undang, ini adalah yang sangat berperan juga untuk di DPRD Provinsi yang ikut mengarahkan dan menjaga protokol itu tetap berjalan dengan baik, Ricky Mamesa. Halo. Yeay, silakan duduk. Alhamdulillah. Jadi, kalau saya mau menyebutkan kalian ini, menyebutnya sebagai apa untuk profesinya kalian? Protokoler, protokoler. Jadi protokoler pemerintahan, tepatnya. Oke, Mila, di balik mic protokol, itulah tema yang saya angkat pada malam hari ini. Di balik mic protokol. Dan ini mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi walaupun juga cuma 30 menit. Saya coba untuk memaksimalkan menanyakan tentang profesi mereka yang selama ini belum banyak orang yang bisa tahu lebih jauh tentang mereka. Dan ketika Anda juga mungkin mengikuti acara-acara pemerintahan dan khususnya untuk di Kabupaten Sigi, untuk Bupati dan juga Wakil Bupati, kemudian juga di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, saya hadirkan ada Nurmila Daud. Ini protokoler di Kabupaten Sigi, kemudian juga Ricky Mamesa, protokoler di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi dong. Jadi pemirsa,
Ada banyak sebenarnya mereka-mereka yang berada sebagai protokoler di provinsi maupun juga di kabupaten. Namun beberapa calon narasumber saya untuk malam hari ini sudah saya hubungi, mereka juga sibuk sedang menjalankan tugas negara itu. Dan kebetulan dua orang ini, sahabat saya ini, senior saya juga, Nurmila Daud ini menyempatkan waktu mereka untuk hadir sebagai tamu saya di sela kesibukan mereka. Jeng? Oh bukan Jeng. Oke, saya langsung manggil Mila aja deh biar lebih akrab ya. Mila ini sebenarnya kalau terjun sebagai profesi sebagai protokoler di Kabupaten Sigi sejak tahun berapa sih? Sejak awal tahun 2013. 2013 berarti sudah 7 tahunan dong. Hampir ya. 8 tahun. Lumayan lama, udah kenal manis, pahit, asam, garamnya kayak gimana, kecut-kecutnya seperti apa. Memang dari dulu sudah punya keinginan begitu untuk berada di itu. Kebetulan memang basic dari ilmu komunikasi. Oh iya, jurnalis. Jadi kebetulan pada saat itu Kabupaten Sigi kan masih kabupaten baru. Dia membutuhkan seorang apa istilahnya yang bisa untuk memanage, kebetulan buat website untuk admin Sigi, kemudian kebetulan punya basic untuk MC. Bahasa Inggris dan bisa, dan dulu saya mantan jurnalis, jadi membuat rilis setiap kegiatan perjalanan pemerintah daerah itu yang harus dibuatkan satu rilis dalam satu kegiatan, selesai kegiatan langsung dibuat rilis dan diberikan kepada para jurnalis di luar, jadi langsung update berita kegiatan seperti itu. Sekalipun beliau ini adalah senior saya di sekolah dulu, tapi saat ini saat ini saya bertemu dengan beliau, ini saya pangling karena 3 menit lah saya menatap wajah beliau ini, saya terpana dengan kecantikannya. Hot. Wow. Air mana air? Ya, saya terpana dengan kecantikannya. Dan ada fakta yang perlu Anda tahu pemirsa, bahwa senior saya di sekolah ini, Mbak Mila, ini biasa kita menyebutnya Mila begitu ya, ini menjadi salah satu selebgram PNS ASN Indonesia. Se-Indonesia loh. Jadi kalau ngikutin untuk di Instagram itu ada yang khusus untuk selebgramnya PNS. Beliaulah salah satu selebgram PNS yang di Instagram se-Indonesia ada di Sulawesi Tengah. Nurmila Daud, gila. Alhamdulillah. Oke, saya tahan untuk Jeng dan Mbak Nurmila Daud ini. Mbak Mila, saya ke Bro Ricky. Rasanya malam hari ini kita panas gitu ya, melihat orang cantik dan orang ganteng gitu ya. Sekalipun memang saya mengakui. Thank you. Iya. Mbak Mil, kenapa pada saat saya memuji teman saya dan junior saya yang di TVRI ini, sahabat saya ini, dia dekat sama saya, sahabat ini. Saya mengatakan dia ganteng, tapi orang-orang mensoraki dia gitu, menyoraki dia gimana coba? Menyoraki seorang Ricky Mamesa, mengakui mungkin ya, seperti tidak ikhlas mau dikatakan sebagai orang ganteng gitu. Tapi ya seganteng-ganteng dan setampan-tampannya seorang Ricky Mamesa, harusnya tuan rumah jauh lebih tampan. Iya. Good, cool man. Anda tidak boleh protes, ini rumah saya. Ricky sendiri. Kalau saya kan kenal nih pemirsa, Ricky ini baru hitungan setahun mungkin ya di DPRD provinsi untuk protokolernya di sana gitu ya. Nah sebelumnya Ricky di mana? Sebelumnya itu saya serekan sama Mila. Oh sama di Kabupaten Mila. Sigi. Nah cuman pada saat itu bulan September pada saat pelantikan anggota DPRD terpilih periode 2019-2024, saya ditarik untuk masuk ke Provinsi Sulawesi Tengah. Ditarik ke DPRD provinsi karena ketampanan begitu. Tidak ikhlas loh, Enggak. Ya karena pada saat itu butuh orang baru. Butuh orang baru yang lebih fresh. Dan hadirlah seorang Ricky Mamesa. Saya sebagai sahabat tuh saya bangga. Saya bangga seorang Ricky Mamesa memegang peran protokol di DPRD provinsi. Ki, berarti sudah lumayan lama juga di Kabupaten Sigi, kemudian hijrah ke provinsi, DPRD provinsi. Sebelumnya kita lanjut ngomong tentang profesi kedua orang ini, narasumber saya perlihatkan dulu beberapa foto dari Mila dan juga Ricky yang bisa menggambarkan bagaimana kegiatan mereka menjalankan tugas mereka untuk protokol di Kabupaten Sigi maupun juga di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Kita mulai dulu dari Nurmila Daud sebagai salah satu protokoler yang ada di Kabupaten Sigi. Here we go. Ini
Masya Allah. Wow, 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 wow. Wih, gila ini, aduh. Mencitrakan seorang yang tangguh juga di lapangan. Dan ini begitu anggun. Wow, amaze. Ya ampun. Cantik banget loh. Ini memimpin sebuah seremoni 17 Agustus. 17 Agustus di Kabupaten Sigi. Luar biasa loh. Saya nggak akan mungkin menggantikan posisi beliau di situ ya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Bisa saja next saya akan menggantikan posisi beliau di situ. Cuman jalur saya ya di TVRI aja gitu ya kan. Oke, Ricky-nya nggak usah ya. Ricky. Jangan dong. No, you are my best friend. You are my best friend. Saya tidak akan mungkin tidak menampilkan sisi baikmu dan sisi komersialmu. Dan langsung saja saya tampilkan nilai sahabat saya Ricky Mamesa dalam tugasnya. Luar biasa. Ini di mana nih? Oke, ya kegiatan-kegiatan lah ya. Oke. Kok serasa dia yang pejabat ya? Serasa dia yang jadi pejabat ya di sini ya. Oke. Luar biasa loh. Ini kayaknya baru beberapa waktu yang lalu ya Ki ya. Oke. Dan ada yang menjadi ciri khas dari seorang Ricky Mamesa ini adalah dia tampil begitu trendy sebagai seorang protokoler di DPRD Provinsi dan juga di Kabupaten Sigi tentunya ya. Biasanya malah ketampanan si pejabat malah justru tertandingi, tersaingi oleh ketampanannya dia gitu ya kan. Luar biasa. Udah punya pacar nggak ini ya? Wow. Oke, kita tampilkan ini beberapa. Oke, itu ngapain? Bisik apa Pak? Saya honornya gimana Pak? Oke, ini senyumannya, dia menghadapi warga. Oke? Ya. Oke, mewakili para pejabat pun juga bertindak langsung ketemu dengan warga. Oke, kita tahan dulu, jangan dulu semuanya. Karena mungkin orang-orang di luar sana bisa berhenti makan karena melihat ketampanan dan juga kecantikan mereka. Oke, saya kembali ke Mila. Mila dan juga Ricky nanti disambung ya. Sampaikan ke saya dan juga pemirsa di luar sana karena masih banyak orang yang belum ngerti bagaimana sih job desk dari seorang protokoler di pemerintahan baik itu provinsi maupun juga kabupaten begitu ya. Apa yang paling penting dan paling dijaga oleh kalian-kalian yang berada di balik dari mic protokol itu? Coba. Ya, kalau dilihat dari fungsi tugas itu kan seorang MC belum tentu protokoler. Oke, seorang MC belum tentu protokoler. Tetapi dia bagian dari humas protokol. Baik. Ya, karena di dalam humas itu ada terbagi dari beberapa bagian. Jadi salah satu tugas protokoler itu dia membuat seorang pejabat atau pemerintah daerah itu terlihat secara elegan. Oke. Kita mengatur tata cara pakaian, tempat dia datang on time, tempat duduk. Selesai acara. Jadi protokol ini istilahnya yang memerintah mereka. Oke, justru mereka adalah pejabat tapi mereka mendengarkan kami. Ya. Kalian-kalian Bapak boleh datang, Bapak silakan duduk, Bapak silakan kita silakan beranjak dari tempat ini, silakan makan, selesai. Ada yang mau ketemu, acara foto selesai. Jadi istilahnya mereka tuh mendengarkan. Jadi kalau ada pejabat, istilahnya memang harus sinergi antara pejabat dengan kami sebagai staf protokol dengan pejabat yang kita ladeni istilahnya. Kita layani. Jadi memang harus saling ada bersinergi seperti itu. Jadi kita harus tahu mereka itu seperti apa maunya. Jadi sudah paham lah dengan mereka. Chemistry-nya udah dapat gitu ya dengan pejabat yang mau didampingi begitu ya. Dan kalau di dunia entertain, kalau saya mungkin sebagai artisnya atau pelaku entertain, mereka inilah manajer saya. Ya, seperti gitu itu ya. manajer. Jadi kalau di pemerintahan ada pejabat, manajernya pejabat, tanda kutip manajer itu adalah mereka-mereka inilah yang mengaturkan semua schedule seperti itu. Oke, Ricky, apalagi yang kalau Ricky di DPRD provinsi, apa yang membedakan ketika Ricky berada di sebagai protokoler yang ada di Kabupaten Sigi? Ya kurang lebih sama sih Arya. Cuman kalau misalnya kita lebih ke protokolerannya itu sebenarnya 1 jam sebelum acara kita sudah harus berada di lokasi. Nah, jadi yang paling terpenting itu adalah posisi tempat duduk dari pimpinan kita. Nah, posisi tempat duduk ya. Karena posisi pimpinan itu selalu kalau misalnya kita dari DPRD sendiri, kalau pimpinan kita ketua DPRD itu selalu harus berdampingan dengan Gubernur Sulawesi Tengah. Dan itu sudah menjadi protapnya. Ya, begitu ya. Protap. Jadi biar bagaimanapun mau jungkir balik tetap harus berdampingan. Artinya kalian pun juga sering begitu ya menjadi
musuh tanda kutip dari pelaksana acara Iya. biasanya Sering ya. dianggap. Biasanya akhirnya justru ada perdebatan begitu dengan Iya. dengan pemilik acara, ini jangan begini, kalian harus Iya. Straight kalau tetap acara, begitu iya. Dan itu ya sudah dengan- tugas kita, Arya. Oke, itulah tugas kalian gitu loh untuk mengatur dan memastikan bahwa semuanya berjalan Berjalan sesuai lancar, dengan iya. protap itu Protap. Iya. begitu ya. Oke, nah dari Mila sendiri ini apakah profesi ini memang membutuhkan sebuah skill tertentu atau ketika dijalani secara rutin berapa kali, berapa lama dengan durasi waktu yang cukup lama akhirnya bisa untuk menjadi seorang protokoler yang baik? Ya, kalau secara ini ya dijalani akan bisa, tetapi secara protokol kan ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 itu ada aturan tentang keprotokolaran. Jadi itu yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Jadi kita berdasarkan atas itu, jadi kita laksanakan. Jadi tinggal tergantung dari tata cara di istana, gubernur, DPR dan daerah, kota seperti itu. Luar biasa. Coba musiknya ya. Ini ada yang penting ya pemirsa. Kalau Anda benar-benar melihat baik-baik wajah-wajah tamu saya ini dan juga wajah saya sebagai host di sini gitu. Saya sangat bangga sekali karena edisi kali ini adalah edisi spesial selebriti. Kenapa? Yang pertama, yang di ujung sana my best friend Ricky Mamesa. Kalau Anda lihat, ini terlihat seperti anaknya Vena Melinda loh. Pemain sinetron. Siapa namanya? Farel ya? Farel. Farel itu Arya adik saya. Oh, adik kamu. Saya. Ini mirip dan banyak orang yang bilang Ricky Mamesa itu mirip seperti selebriti anaknya Vena Melinda. Wow. Tetapi sayangnya pemirsa, kru tidak menyetujui itu. Disorakin dia. Narasumber saya yang kedua, Nurmila Daud. Anda lihat, perhatikan kenapa dia menjadi salah satu selebgram PNS tercantik yang ada di Indonesia untuk di Instagram. Perhatikan baik-baik kenapa saya tidak bisa terpaling wajah saya dan juga mata saya dari beliau ini. Senior saya ini terlihat seperti wanita politikus cantik, Rieke Diah Pitaloka. Dan yang membuat lengkap acara ini ada anaknya Vena Melinda, Farel, kemudian Rieke Diah Pitaloka, hostnya Tom Cruise. Gila, ya luar biasa ratingnya acara ini ya. Anda bangga? Berada di acaranya Tom Cruise ya? Bangga dong ya? Siap. Bangga Oke. banget ya. Apa yang kadang membuat fokus kalian itu jadi terbagi, Ricky dan juga Mila sebagai pelaku ataupun juga berada di jalur protokol untuk mengatur pejabat ini yang akhirnya membuat kalian itu menjadi hilang fokus. Apa yang mengganggu fokus kalian biasanya? Makanya kalau dalam bertugas itu otomatis satu HP harus silent. Ya. HP harus silent. Iya. Tidak boleh update Tidak terus boleh. gitu ya, jangan. Jadi pada saat kita mendampingi itu dan kita harus eye contact dengan pejabat kita. Jangan sampai Jadi kehilangan jangan lepas kontak. gitu ya, ya. jadi walaupun bapaknya ada di sana tapi kita tetap harus fokus. Jadi kapan dia melirik itu ada kode-kode tersendiri lah gitu. Oke, kapan dia melirik ada kode-kode. Ada mau pulang, mau minum, mau buang air, istilahnya dia lagi tidak nyaman duduk tempat duduknya. Berarti seorang Nurmila Daud untuk protokoler di Kabupaten Sigi sudah dapat chemistry dengan Pak Irwan Lapata dan juga Ibu Wakil Bupati Ibu Paulina ya begitu ya? Iya, sudah tahu sifat. Biasanya kasih contoh sama saya, kode-kode apa yang biasa diberikan oleh seorang Bapak Irwan Lapata dan juga Ibu Paulina kepada seorang Nurmila Daud di sebuah acara yang orang lain tidak ngerti tapi hanya Nurmila yang tahu. Ya. Contoh. Sebenarnya bukan ini kode sih sebenarnya, cuman kalau ada beberapa dari pejabat mungkin ada kode, tapi kalau kita mah karena kebiasaan. Kalau bapak kami itu mohon maaf ya, ini bapak itu kalau mau datang ya bocoran ya, ini bapak kami itu 01 Sigi itu kalau dia mau datang kita harus pastikan di mana letak tempat duduk. Kamar mandi dulu karena toilet. Dia terus tempat duduknya. Jadi usahakan kita tempat duduk pejabat itu kan biasanya kalau bupati kan berderet. Betul. Dari Sulawesi Tengah ada 13. Beliau ada requestan? Enggak juga, jadi kita yang duluan protokol yang datang itu kita yang duluan. Jadi kita pamit dengan yang punya acara, umpamanya yang punya acara kantor gubernur Pogombo ya. Jadi kita pamit dengan protokol Pogombo, izin tempat duduk bapak kami di mana di sini. Oke, terus kita lihat posisi kursinya goyang, posisinya tidak nyaman atau mungkin terlalu dekat dengan AC. Jadi mungkin ya kita pengen kenyamanan dengan atasan kita, jadi ya izin, jadi izin boleh kita pindahkan tempat duduknya di sini. Gitu. Selama tidak aturan tata tutup itu bupati semuanya berdiri dalam. Dan itu bisa saja akhirnya rebutan yang protokoler makanya dari beberapa harus duluan datang. Harus lebih duluan datang. Kalau begitu semua protokoler punya pemikiran berarti dari subuh pun juga datang memang. Iya, gitu begitu ya, juga kalau acara di Jakarta bisa di kementerian, kita tuh seluruh Indonesia. Rebutan sampai gontok-gontokan lah, siapa duluan datang dia udah taruh
Jadi kita bawa label sendiri, label Garuda. Pejabat kita Bupati Sigit tempel. Jadi yang pejabat lain nggak bisa ganggu lagi tempatnya seperti itu. Itu kalau Pak Irwan. Kalau Ibu Paulina biasanya kode ataupun apa requestannya biasanya harus kayaknya Mila tahu banget nih. Contoh apa? Kalau Ibu Paulina sih ya orangnya enjoy gitu karena orangnya tidak terlalu banyak ini. Jadi biasanya kalau mau ini ibunya ya tidak terlalu banyak ini istilahnya. Tidak terlalu banyak syarat. Cuman kita gitu tetap ya? kalau perempuan ya kita usahakan kan ada wakil bupati Banggai Bangkep yang perempuan. Jadi kita usahakan berdampingan yang begitu ya. Ya, Kalau Ricky sendiri Ricky saya ke 1 tahun terakhir ini deh. Ricky sebagai protokoler di DPRD provinsi berarti mendampingi Ibu Ketua DPR dan juga pimpinan lain. Dengan Ibu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, chemistry-nya udah dapat dong nih 1 tahun ini. Apa Ki biasanya yang mungkin hanya kodean lirikan dari ibu atau apa yang akhirnya Ricky udah paham nih, maksudnya kayaknya ibu nggak suka nih atau ibu maunya begini, bocorkan ke kita. Kalau ibu sih pertama itu harus acara sebelum mulai seluruh pejabat-pejabat sudah harus ada juga. Jangan langsung dia duluan datang. Nah, gitu. Jadi kita misalnya harus hubungi asisten pribadinya atau ajudan pribadinya supaya misalnya acara 10 menit lagi berlangsung mulai, jadi kita harus kontak. Nah, terus kalau masalah sementara kita di lapangan itu misalnya eye contact, seperti misalnya ibu kepanasan, apa kita cukup kode gini aja kalian udah ngerti udah gitu. Lihat, ini terus harus gitu ya udah bawain kipasnya gitu kayak ibu-ibu ya. Nah, kalau bapak-bapak kan ada juga wakil pimpinan, wakil ketua. Nah, kalau bapak-bapak sih lebih santai aja sih mereka. Nah, kalau untuk Mila dan juga Ricky, posisi kalian sebagai protokoler ini apakah bisa sampai menempatkan diri dan juga bahkan untuk urusan pribadi pun juga ikut didampingi atau seperti apa sih? Apakah ini memang bisa diterobos begitu loh? Ya, biasanya kalau tugas luar daerah ada pejabat kan mempunyai ADC ajudan itu bisa dari polisi ya. Polisi. Kalau kita kan ada bapak polisi, ibunya polwan. Jadi kadang kalau kita satu tempat begitu ya, misalnya kalau seram pribadi ya sama-sama kita di sana. Jadi pada saat bertugas di sana itu ya sama-sama, mulai dari penjemputan di bandara, kita carikan hotelnya, terus sampai di tempat tujuan itu kan bersama-sama terus dengan beliau. Iya. Saya coba tampilkan lagi, masih ada nggak sih foto? Oh sudah tampil semua begitu foto-foto di antara kedua narasumber saya, Ricky Mamesa dan juga Nurmila Daud. Nah, ini ada yang menarik juga ketika kita berbicara tentang profesi kalian sebagai protokoler ini, biasanya pun juga ini akhirnya harus siap perang dan siap kelaparan, siap pegal-pegal, ya. Itu gimana persiapannya ya, Ki? Kalau Ricky sendiri? Biasanya kan kalau kita dari protokol itu tak kenal kata weekend. Nah, Sabtu Minggu mau ada kegiatan apapun itu kita wajib. Nah, kalau misalnya masalah di lapangan untuk kelaparan itu ya sudah menjadi itu ya Mila ya. Sudah menjadi hal yang biasa buat kita. Apalagi kalau misalnya kita turun lapangan yang memang harus ke desa-desa. Ke desa-desa itu biasanya kita juga protokoler sudah harus tahu rundown acaranya seperti apa. Jadi kita sudah harus persiapan terlebih dahulu. Nah, saya ngelihat foto-fotonya Ricky tadi, beberapa kegiatan yang Ricky lakukan juga justru tidak ada pejabatnya tapi malah Ricky yang berhadapan dengan warganya gitu, itu menyampaikan masalah sesuatu. Demonstrasi. Nah, demonstrasi kita juga harus Sigap. ada salah seorang dari humas dan protokol yang harus menyampaikan untuk kita menjadi jembatan antara demonstrasi dengan anggota dulu. Jadi kita harus negosiator. Nah, kita harus negosiator dengan mereka bagaimana berapa orang yang harus masuk ke gedung karena mereka kan permintaannya untuk masuk berbicara dengan anggota dewan yang ada. Kalau misalnya mereka berkerumunan kurang lebih dari 30 sampai 50 orang pasti kapasitas gedung kita kan nggak bisa. Jadi harus ada perwakilan saja 5 sampai 10 orang. Jadi itu kita harus menjadi negosiator. Baik. Berbicara tentang Nurmila Daud, beliau ini selain menjadi protokoler, kemudian juga MC juga gitu. Dan ini beliau juga mewakili Sulawesi Tengah, mewakili Indonesia untuk pertukaran pelajar begitu ya? Dan juga menjadi orang yang ikut menyeleksi untuk pertukaran delegasi pemuda begitu ya? Bisa cerita sedikit, Mil, soal itu? Oh iya, ini pertukaran pemuda antar negara ini kan dilaksanakan setiap tahun oleh Kementerian Pemuda Olahraga. Jadi setiap tahunnya itu membuka peluang untuk ke Kanada, Australia, Asia, Jepang. Jadi benar-benar pemuda asli Sulawesi Tengah yang siapa yang berprestasi itu mengikuti setiap bulan April atau Juni itu
dibuka Oke. di Dinas Pemuda dan Olahraga. Baik, dan Setiap itu tahun. Mila pun juga dipercayakan untuk mengkoordinasikan Iya. itu ya. Posisi saya mulai sebagai dari- wakil ketua. Wakil ketua, Iya, luar Presiden biasa Sulawesi loh. Tengah. Anda kalau melihat wajah seorang Nurmila Daud ini tidak capek menjadi orang cantik? Ya Allah, dijalani dan disyukuri Mbak Mila saja. nggak capek jadi orang cantik, Mbak? Capek senyum menjadi. Ya ampun. Karena kalau mukanya anu kan pasti tidak karismatiknya berkurang Iya, pasti. iya. Tapi Makanya kok- awet muda. Iya, tidak lelah gitu ya, kok cantik terus gitu ya. Sekalipun di lapangan, keringatan tetap cantik. Mungkin keringatnya pun juga manis mungkin, kebanyakan minum minum air gula gitu. Kalau sahabat saya ini kebanyakan minum apa ya kamu ya? Oke, nah ini ada satu lagi nih. Biasanya protokoler itu kan juga ikut menjaga keamanan dari para pejabat itu. Iya. Nah, kalian apakah dibekali basic bela diri atau bagaimana, pegang apa, gimana dong? Kalau Atau saya berbeda lagi tupoksinya tuh? Ya maksudnya iya termasuk. Iya. Jadi kita kalau memang saya dulu dari masih zaman dulu ya pernah ada basic bela diri ya. Masya Allah, lengkap ya, paket lengkap nih wanita satu ini ya. Oke. Iya, jadi pokoknya bela diri, fotografer ya semua jadi maksudnya kita menjaga, apalagi pejabat saya satu orang kan perempuan. Oh, iya, Jadi iya. biasanya kalau ada acara yang acara ngundang artis-artis dari Jakarta kan pasti iya, acaranya itu betul. sangat ramai. Jadi kita bagaimana keamanan ibu turun dari mobil, Dijaga. datang, duduk sampai pulang itu dia aman Oke. tanpa. Oke, Ricky sendiri? Ya kurang lebih sama sih dengan Mila. Kita harus mengamankan, otomatis kan itu menjadi tugas kita salah satunya. Berarti Ricky dulu mungkin basicnya taekwondo mungkin ini ya. Kalau dilihat tampangnya mungkin taekwondo atau mungkin lompat tali atau Oke, Ki, Cheerleader. apa yang pengen Ricky sampaikan juga buat pemirsa di luar sana yang adik-adik kita juga kok keren ya profesi ini. Mereka apa yang mereka persiapkan untuk bisa tembus ataupun juga untuk bisa sampai ke titik seperti Ricky? Ya, yang pertama jangan berhenti bermimpi lah, Oke. Arya. Jangan berhenti bermimpi. Terus kalau mau jadi seorang protokoler harus mendisiplinkan diri dulu terlebih dahulu. Nah, bagaimana kita harus disiplin diri, kita harus on time, kita harus ini juga kalau protokol kita harus rapi. Oke. Kita harus rapi Terlihat dari tampilan kalian. karena kita mencerminkan pimpinan kita sendiri. Oke, Ya. kalian adalah cerminan dari pimpinan kalian. Iya. Jadi kalau kalian amburadul ya itu seperti Iya. merusak Iya, wajah dan benar. juga image si pejabat. Karena kita Jadi- adalah garda terdepan. Betul, kalian adalah garda terdepan ya untuk mencerminkan penampilan yang oke, elegan untuk Iya. mewakili si pejabat. Nurmila Daud sendiri ceritakan secara singkat sama saya apa yang membuat Nurmila menjadi malu atau gagal melaksanakan tugas, kejadian apa yang membuat Mila ya aduh kok saya malu sekali ini. Dalam keprotokolan. Protokoler. Ya, misalnya tiba-tiba acara sudah berjalan sesuai dengan tiba-tiba ada orang yang langsung berhubungan dengan bapakmu ya. Oke. Mau kita ada abis ini ada acara pemberian apa Oke. disantun. Padahal acara itu kita susun dan apapun itu harus berhubungan dengan protokoler. Oke. Tapi tiba-tiba masa Dia atau lompat masyarakat pagar gitu ya, langsung tidak ke lewatin pejabat pagarnya kami. Jadi ya. pejabat kami otomatis tidak bisa menolak. Jadi Oke. walaupun sebenarnya dia agak kurang senang tapi terpaksa harus Ya, dan itu akan jadi catatan penting dari pejabat untuk teguran buat kamu Iya, gitu ya. dan kita ya minta maaf Pak tadi Waduh, sudah luar ada yang biasa. bocor lah istilahnya. Kalian ada adalah bocoran. orang-orang hebat di balik kesuksesan dari pejabat-pejabat kita yang mendapatkan sebuah tempat yang aman, nyaman di sebuah acara gitu ya. Salam hormat saya buat kalian, tentunya saya sangat angkat topi buat kalian berdua dan juga teman-teman protokoler di luar sana. Sayangnya saya tidak bisa menghadirkan semuanya, tapi paling tidak posisi Ricky Mamesa, protokoler dari DPRD Provinsi, dan juga Nurmila Daud, protokoler dari Kabupaten Sigi ini bisa mewakili teman-teman yang lain. Terima kasih sudah mampir dengan saya di sini. Terima kasih, Arya. Jangan capek menjadi cantik, Mbak Nurmila Daud. Jangan capek juga lelah untuk menjadi orang tampan ya, Mas Ricky Mamesa. Saya tuntaskan kebersamaan kita di program Katuvuan Todia ini. Semoga obrolan saya dengan Ricky dan juga Mila ini bisa menjadi inspirasi juga buat Anda dan bisa tahu juga sedikit tentang protokoler itu sendiri dan sisi lain dari mereka berdua ini yang selama ini kita cuma lihat-lihat aja, mereka ada selalu setiap ada pejabat kayak gitu ya. Terima kasih sekali lagi dan nantikan narasumber atau juga tamu-tamu saya lainnya di episode berikutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ku yakin di dalam hatiku tak satunya ku perlu. Ku rasa hanya dirimu yang membuatku rindu.
begitu, karena ku tahu engkau